Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Taklim Al-Abrar rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita menghadiri majelis taklim ya di tempat yang mulia ini, baik yang bapak-bapak yang menghadiri secara langsung di Masjid Al-Abrar ini maupun bapak ibu yang tidak berkesempatan untuk hadir bisa mengikuti dari rumah atau dimanapun tempat berada menggunakan fasilitas Zoom ya, dan juga bisa melalui Facebook live streaming seperti biasa. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insya Allah. Bapak Ibu jamaah Al-Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita mencoba mengisi karena Ustadz Edi Komarudin sedang ada musibah, ibunya meninggal dunia pada siang tadi. Maka setelah kita doakan supaya almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama para hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Tidak kalah pentingnya adalah juga melanjutkan apa kebiasaan yang biasa kita lakukan ya pada setiap Rabu malam ini untuk melanjutkan kajiannya. Pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-26. Bab yang ke-26 ini membahas tentang sesuatu yang sangat penting dan sangat sekaligus sangat mengerikan ya. Tapi kita seringkali melupakan itu. Yaitu tentang bagaimana bahayanya, bagaimana terlarangnya kita untuk bersikap zalim, melakukan aniaya. Zalim ini seringkali kita nggak sadari bahwa kita sedang berlaku zalim. Zalim itu secara bahasa, istilah, itu artinya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan katanya adil. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka zalim itu lawannya. Lawan dari adil menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu kita telah berlaku zalim. Nah, secara umum zalim ini bisa diklasifikasikan menjadi oleh para ulama itu mengklasifikasikan zalim ini menjadi tiga jenis. Tiga jenis zalim itu ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak menempatkan hak-hak Allah, sesuatu yang seharusnya kita tempatkan kepada Allah, kita tidak tempatkan itu pada mestinya, maka itu kita sudah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua adalah zalim kepada sesama makhluk Allah. Kita
berbuat zalim kepada manusia yang lain, kita berbuat zalim kepada tumbuhan, kepada hewan, itu berbuat zalim kepada sesama makhluk Allah. Itu juga sangat terlarang. Dan yang ketiga adalah berbuat zalim kepada diri sendiri. Zalimul linafsih, berbuat zalim, berbuat aniaya kepada diri sendiri. Kita berbuat dosa itu pada sejatinya adalah kita mendolimi diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan itu merugikan diri sendiri, maka kita disebut juga sebagai telah berbuat zalim, telah berbuat aniaya. Nah, Al-Imam An-Nawawi yang mengarang atau yang menulis kitab Riyadhus Shalihin ini menempatkan beberapa ayat yang di dalam Al-Quran dan juga sejumlah hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang zalim ini. Sebenarnya ayatnya sangat banyak ya yang ada di dalam Al-Quran tentang zalim ini, tentang bagaimana bahayanya, terlarangnya kita bersikap zalim itu. Dalam ayat yang pertama yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah disebutkan qala Allah Ta'ala ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Itu ayat di dalam surat Ghafir ayat ke-18. Mungkin saya akan share screen buat yang di Zoom ya, supaya bisa ikut menyimak. Bahwa di dalam surat Ghafir ayat 18 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwa orang-orang zalim itu tidak mempunyai sahabat setia ya, hamim dan penolong yang dipatuhi. Jadi nanti di akhirat nanti orang-orang zalim itu tidak punya penolong. Jadi malidh dhalimin min hamim wala syafi' yuta'. Tidak ada syafaat yang atau yang menolong, yang bakal menolong orang-orang yang zalim gitu. Di ayat yang lain wa malidh dhalimina min ansor, enggak ada penolong buat orang-orang yang zalim ini. Jadi hati-hati betul terhadap orang sikap zalim ini ya. Kemudian di ayat yang lain dikatakan di surat Al-Hajj ayat 71 dikatakan waqala ta'ala wa ma lidzalimina min nasir. Ini disebutkan juga di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya itu tidak punya penolong. Ini menegaskan lagi ya yang tadi bahwa orang-orang yang berbuat zalim itu tadi zalim tadi ada 3 ya, zalim kepada Allah, zalim kepada sesama makhluk, dan zalim kepada diri sendiri. Jadi orang-orang zalim ini apabila tidak bertobat ya, tentu kalau bertobat Allah mengampuni semua dosa. Di dalam surat Az-Zumar itu dikatakan bahwa wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya jika kalian bertobat tentu saja sebelum meninggal. Tapi di ayat yang lain ada yang menyebutkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kecuali syirik. Nah, itu maksudnya bukan kedua ayat ini bertentangan, tapi ayat yang pertama di surat Az-Zumar tadi itu menyatakan bahwa Allah mengampuni seluruh dosa manusia apabila dia bertobat sebelum dia meninggal. Nah, kalau sudah meninggal itu dosa-dosa lain selain syirik itu masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik tidak diampuni oleh Allah menurut ayat yang Al-Qur'an tadi ya. Nah, itu hanya dua ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi di kitab di bab 26 ini dari Riyadhus Shalihin ini. Masih banyak yang lain, bahkan ada
ayat di surat Al-Baqarah kalau tidak salah itu mengatakan bahwa dan ini sering dikutip sebagai pembuka para mubalik ketika melakukan ceramah ya, wala udwana illa 'alal zalimin, bahwa tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Jadi kita tidak boleh memusuhi orang lain kecuali kalau orang lain itu zalim. Jadi harus kita tentang kalau orang itu atau pihak itu zalim. Jadi bukan wala udwana illa 'alal kafirin, enggak. Kafir enggak, tapi zalim iya. Jadi kalau dia zalim, nanti ada hadis yang disebut yang dikutip juga di dalam bab ini yang mengatakan juga bahwa zalim itu kepada siapapun enggak boleh. Ada ayat lain di dalam Al-Quran bahwa yang melarang kita untuk berbuat zalim dan juga jangan mau dizalimi. Jangan mau zalim dan jangan mau dizalimi. Itu satu potongan, satu frase yang luar biasa tuh maknanya. Jangan zalim dan jangan mau dizalimi. Itu kalau diterangkan bisa panjang sekali. Nah, jadi berbuat zalim ini luar biasa dampaknya, baik itu di sini di dunia selama hidup, orang yang zalim itu akan mengalami dampak kepada dirinya sendiri maupun masyarakatnya, karena kezaliman itu juga bisa berdampak kepada bukan hanya pada diri sendiri tapi juga pada masyarakat. Kita misalnya membuang sampah bukan pada tempatnya sehingga membuat selokannya mampet, itu zalim karena kita bukan membuang sampah pada tempatnya sehingga membuat masyarakat di sekitar kita ikut terkena dampaknya ketika hujan, air meluap, banjir dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam bab ini. Hadis yang pertama diriwayatkan hadisnya dari Abu Dzar radhiyallahu an. Ini juga disebutkan di dalam bab sebelumnya, tetap bab mujahadah ya, atau perjuangan. Yang kira-kira artinya adalah dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa takutlah engkau, ittaqud zalim, takutlah engkau semua. Takut itu bisa takut, bisa hindarkanlah dirimu dari dari perbuatan menganiaya, perbuatan zalim. Sebab kezaliman itu, berbuat zalim itu, berbuat aniaya itu akan menjelma menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti. Jadi ketika perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia itu akan menyebabkan kegelapan di hari kiamat nanti. Kita pernah membahas juga, pernah mendengar ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang beruntung ketika di akhirat nanti itu, ketika melintasi sirat al-mustaqim itu bercahaya, memiliki cahaya di depannya dan di sebelah kanannya, disebutkan gitu ya di ayatnya itu ya. Sehingga dia tahu betul jalan yang harus dia lalui itu ya. Yang di pertemuan yang lalu kita sempat membahas ya Siratal Mustaqim itu. Nah, sedangkan orang-orang yang mujrim, yang zalim itu dia akan merasakan kegelapan di situ. Nah, bagaimana orang bisa melewati sirat itu dengan selamat kalau gelap, nggak ada cahaya? Diceritakan di dalam surat, saya lupa surat apa itu ya, Al-Hadid kalau nggak salah. Di situ disebutkan bahwa orang-orang yang gelap ini, kemudian berkata kepada orang yang punya sinar tadi, punya cahaya itu, "Hey, jangan cepat-cepat jalanmu.
Jangan cepat-cepat karena kami pengen dapat cahaya itu supaya bisa melewati sirat ini dengan selamat. Kata orang apa namanya yang bercahaya tadi, kembalilah ke belakang. Maksudnya kalau mau dapat cahaya ini balik lagi ke dunia dulu. Karena kita mendapatkan cahaya ini ketika hidup di dunia dulu. Nah, ini di hadis ini disebutkan bahwa apa namanya, menganiaya itu, berbuat zalim itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Juga takutlah, ini di hadis yang sama, atau hindarkanlah dirimu dari sifat kikir. Sifat kikir ini juga suatu bentuk kezaliman juga, karena kecintaan yang berlebihan kepada harta, maka dia menyebabkan jadi kikir. Sebab kikir itu bisa menyebabkan rusak atau binasanya umat yang sebelummu semua. Itulah yang menyebabkan mereka sampai suka mengalirkan darah sesamanya dan pula menyebabkan mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan pada diri mereka. Jadi kikir, kalau dalam hadis yang lain, hubbud dunya itu ra'sus syarr, induknya, kepalanya kejahatan. Jadi kecintaan kita kepada dunia itu bisa mengarahkan kita kepada berbagai macam kejahatan. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW sangat mengkhawatirkan ini, hubud dunia ini. Di dalam hadis yang cukup populer itu dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan, aku tidak khawatir kamu akan berlaku syirik, menyekutukan Allah setelahku. Tapi aku sungguh sangat khawatir hubud dunia itu, cinta dunia itu akan membuat kamu saling berbunuh, saling menumpahkan darah satu dengan yang lain. Dan itu terjadi di sepanjang zaman. Orang saling untuk kekuasaan, untuk harta, menghalalkan segala cara. Itu suatu bentuk kezaliman yang disebabkan oleh kecintaan kepada dunia yang berlebihan, yang menyebabkan dia kikir, yang menyebabkan dia mau melakukan sesuatu apapun supaya hartanya itu bisa aman, hartanya itu bisa bertambah terus dan seterusnya. Itu hadis pertama yang dikutip di dalam bab 26 Riyadhus Shalihin ini. Kemudian hadis yang kedua adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau itu akan menunaikan atau memberikan hak-hak itu kepada ahlinya atau pemiliknya pada hari kiamat. Sehingga, nah ini menarik nih, dibimbinglah kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk, yaitu kambing yang tidak bertanduk ini akan memberikan balasan menyakiti kepada kambing yang bertanduk, sesuai dengan perbuatan yang bertanduk itu di dunia. Jadi ini hadis ini menjadi dasar bagi sebagian ulama mengatakan bahwa hewan binatang itu juga nanti ada hisabnya. Gitu. Jadi nanti kalau di waktu hidupnya hewan-hewan itu, misalnya dicontohkan di sini, yang punya tanduk itu suka nyeruduk yang nggak bertanduk, nanti yang bertanduk yang di akhirat itu di sini sebutkan yang nggak bertanduk yang suka diseruduk sama yang bertanduk itu nanti akan balas di sana, gitu. Disuruh balas. Gitu. Nah itu setelah itu terus nanti selesai. Jadi salah satu wujud keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan binatang-binatang itu juga yang dizalimi oleh binatang yang lain disuruh menuntut balas. Silahkan kalau mau membalas, menyeruduk di sana gitu. Setelah itu ya nggak lanjut ke surga atau neraka ya. Ini diceritakan hanya sampai di situ aja. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya ya, ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Katanya kita semua sedang mempercakapkan perihal haji wada, haji terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terakhir dari sebagai mohon diri, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan kita. Kita semua tidak mengetahui apa yang sebenarnya disebut haji wada itu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bertahmid kepada Allah, alhamdulillah, serta memujinya. Kemudian menyebutkan perihal Al-Masih Dajjal. Bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperpanjang sekali dalam menguraikan tentang Dajjal itu, dan kemudian bersabda, tiada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan nabi itu selalu memperingatkan, menakut-nakuti umatnya tentang adanya akan datangnya Dajjal itu. Nuh dan semua nabi yang datang sesudahnya sama menakut-nakuti, memperingatkan tentang adanya Dajjal itu. Bahwasanya Dajjal itu akan keluar di kalangan engkau semua, dari kalangan manusia itu, dan tidak akan tersamarkan perihal keberadaannya itu. Jadi jelas gitu, nggak tersamar gitu. Di atasmu semua, dan persoalan dirinya pun tidak samar-samar bagimu. Jadi jelas Dajjal itu menurut hadis ini ya. Sesungguhnya Tuhanmu tidaklah buta matanya sebelah. Maksudnya Dajjal itu matanya hanya satu ya. Padahal sesungguhnya Dajjal itu adalah buta matanya sebelah kanan. Seolah-olah matanya itu sebagai sebuah buah anggur yang menonjol ke muka. Jadi mata sebelah kanannya buta, mata kirinya itu menonjol gitu, seperti buah anggur gitu. Ingatlah, sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu semua darah-darahmu untuk dialirkan, serta harta-hartamu untuk dirampas, sebagaimana kesuciannya harimu ini di dalam negeri sucimu ini. Jadi waktu hari Haji Wada ya, di Mekah, di depan Ka'bah, itu hari yang suci, di tempat yang suci, maka Nabi mengatakan bahwa darah-darah manusia itu terlarang untuk tertumpah darahnya, siapapun itu. Harta-harta manusia itu terlarang untuk dirampas, dari pemilik yang sahnya. Itu suci, sebagaimana sucinya Makkah Al-Mukarramah di hari Haji Wada itu. Maka ingatlah, bukankah saya telah menyampaikan, kata Rasulullah, kata para sahabat, benar, sadaqta. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, fashhad. Saksikanlah bahwa aku sudah menyampaikan bahwa darah-darah sesama manusia itu haram ditumpahkan. Harta-harta sesama manusia itu haram dirampas dengan tidak dengan cara yang benar. Dan Rasulullah mengatakan, ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan itu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu disampaikan sampai 3 kali. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Celaka untukmu semua atau bencana untukmu semua. Jika janganlah engkau semua kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalku, sebagian memukul leher sebagian yang lain, saling membunuh tanpa dasar kebenaran. Ini karena sudah mau Isya ya. Di hadis yang lain itu juga disebutkan bahwa kelarangan ini juga berlaku untuk Muslim maupun kafir. Jadi hati-hatilah terhadap berlaku zalim kepada siapapun, baik itu Muslim, baik itu apapun agamanya, itu dimuliakan. Dan di hadis yang lain itu ini ya disebutkan di sini, takutlah akan permohonan doa orang yang dianiaya, baik ia Muslim atau kafir. Karena sesungguhnya tidak ada tabir yang menutupi antara permohonannya itu dengan Allah, yakni doa-doanya pasti terkabul, baik itu Muslim maupun kafir. Jadi sangat berbahaya kita berlaku zalim ini kepada siapapun, kepada Allah, kepada sesama makhluk maupun kepada diri kita sendiri. Karena sudah waktunya Isya, nanti insya Allah setelah Isya kita lanjutkan lagi
yang di Zoom juga pada link yang sama kita bisa lanjutkan untuk diskusi untuk berkontribusi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat di dalam hadis tadi itu kan ada menyebutkan tentang Dajjal ya. Dajjal bahwa kemunculannya itu akan sangat jelas, tidak samar-samar. Kemudian pada saat itu, pada saat kemunculan Dajjal itu kan ya apa namanya, salah satu yang menandakan sudah sangat dekatnya kiamat gitu ya. Nah, ada di dalam Al-Qur'an itu tanda-tanda yang disebutkan juga sebagai tanda-tanda dekatnya akan hadirnya kiamat itu adalah kemunculan Ya'juj wal Ma'juj ya. Di dalam Al-Kahfi kita pernah bahas ya. Ada banyak pendapat siapakah Ya'juj wal Ma'juj itu, bahkan siapakah Dzulqarnain itu yang dikisahkan ceritanya di dalam surat Al-Kahfi itu dengan cukup menarik ya, sangat menarik, di mana Dzulqarnain itu dikisahkan sebagai penguasa yang banyak berkeliling ke kalau istilah sekarang mungkin belusukan ya, ke timur, ke barat gitu ya. Kan perjalanannya itu kan dikisahkan bahwa Dzulqarnain itu pertama melakukan perjalanan ke arah barat sampai ketemu sebuah laut yang mengandung ada lumpur hitam gitu ya. Di situ itu kan nggak disebutkan di mananya gitu kan, nggak disebutkan, nggak dijelaskan di manakah laut yang mengandung seperti lumpur hitam gitu ya. Sehingga banyak tafsir yang mengatakan banyak tafsir yang berpendapat untuk menafsirkan di manakah laut yang berlumpur hitam itu. Ada yang memaknainya secara maknawi seperti di situ di barat itu terjadi kerusakan alam gitu, alam semesta kerusakan sehingga airnya itu mengandung lumpur gitu. Nah, tapi ada juga yang mengartikan itu sebagai dia meneliti ciri-ciri di dalam di bumi ini, kira-kira mana yang paling mendekati ciri-ciri tersebut. Nah, salah satu analisa yang menjelaskan itu adalah bahwa Dzulqarnain itu berjalan ke arah barat itu adalah laut yang berwarna hitam itu adalah laut hitam yang sekarang disebut laut hitam, Black Sea itu. Kemudian di sana melakukan banyak perbaikan di situ. Kemudian kan dikisahkan perjalanan kedua itu Dzulqarnain bergerak ke arah timur sampai mendapati suatu masyarakat yang tidak memiliki pelindung, ya, tidak ada pelindung dari sinar matahari. Artinya itu seperti ladang yang terbuka gitu ya. Nah, itu dianalisa yang tadi yang mengatakan bahwa yang pertama ke barat itu adalah Laut Hitam, ke timurnya itu adalah kalau dilihat di peta itu kan sangat jelas itu. Akan mentok di area yang memang di situ tuh seperti padang savana gitu. Jadi sampai sekarang pun seperti itu. Dan di situ ke arah timur setelah selesai di arah timur itu beliau berjalan lagi sampai menemui suatu tempat di antara dua gunung gitu kan, di antara dua gunung yang dimana masyarakat itu tidak bahasanya tidak dikenali.
Ya kan, di dalam Al-Quran ayatnya seperti itu ya, apa bahasanya ya. Nah, itu juga dianalisa. Menurut analisa itu berjalan ke arah yang gunung itu adalah pegunungan Kaukasia. Kaukasia itu apa namanya, persis apa tempat berhentinya Zulkarnain itu adalah kalau sekarang itu masuk ke wilayah Georgia. Nah, menurut apa namanya analisa ini, memang Georgia ini bahasanya beda sendiri di antara sekeliling itu. Jadi di negara-negara sekeliling Georgia itu, Georgia ini memiliki bahasa yang beda lain sendiri. Jadi memang nggak dikenali sama bahasanya, dikenali oleh orang-orang di sekitar wilayah itu. Ini yang menguatkan analisa itu ya. Nah, ditambah lagi, itu kan di dalam kisah di surat Al-Kahfi itu disebutkan bahwa kan Dzulkarnain meminta, kan si masyarakat di situ minta tolong karena sering diserang oleh Ya'juj sama Ma'juj itu kan, sering dirampok, dirampas, dibunuhin anak-anaknya dan sebagainya. Nah, minta bantuan kan si masyarakat di situ kepada Dzulkarnain. Nah, Dzulkarnain di situ kan meminta berikan kepadaku potongan-potongan besi yang kemudian nanti dimasak, kemudian dicampur dengan tembaga. Nah, di situ memang tambang besi. Daerah Georgia itu memang orang masyarakat di situ memang penambang besi dan logam gitu. Sampai sekarang juga gitu, sampai sekarang juga. Nah, jadi ini menguatkan analisa itu ya. Kemudian dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi itu kan terus Dzulkarnain ini meminta untuk menyediakan potongan-potongan besi dan kemudian dicampur dengan logam, kemudian menutup celah yang biasa dilalui oleh Ya'juj dan Ma'juj itu ke situ. Nah, memang ada celah itu. Memang ada celah sampai sekarang juga, tapi celahnya sekarang sudah ada kayak gua-gua gitu yang ini. Nah, di daerah seberangnya pegunungan itu yang kalau sekarang ini kebetulan banget nih. Sekarang lagi bergejolak gitu antara Rusia sama Ukraina. Nah, pada saat itu kan Zulkarnain itu kan artinya kan sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. Nah, pada sekitar abad ke-6 setelah Masehi, jadi sekitar setelah Nabi wafat ya, setelah Nabi diutus, itu di daerah situ didirikan sebuah kerajaan yang namanya Khazaria. Nah, Khazaria itu cukup besar, berkembang cukup besar untuk menyeimbangi dua kekuatan besar pada saat itu, yaitu Bizantium sama kekhalifahan. Dulu Umayyah maupun Abbasiyah pada saat itu. Nah, ini kan Bizantium ini Nasrani, Kristen, khilafah Umayyah Abbasiyah ini Islam. Nah, ini Khazaria ini tidak punya agama. Nah, kemudian kan kalau nggak punya agama itu kan terus ya dia nggak punya pijakan gitu ya, sehingga para pembesar di situ berkumpul untuk memutuskan ini mau pakai agama apa kita, gitu, kerajaan ini, Khazaria itu. Akhirnya diputuskan menganut agama Yahudi. Tapi menganut agama Yahudinya itu bukan atas dasar memang dia yakin tentang agama Yahudi, tapi untuk kebutuhan politik mereka ya, supaya untuk kekuasaan mereka lebih kuat.
Nah, ini nanti belakangan itu menjadi Yahudi yang disebut Yahudi Askenazi. Ya. Nah, kalau kita coba searching di Google ya, Hazaria itu apa? Hazarian itu kalau adalah kelompok masyarakat nomaden barbarian. Kalau bahasa sekarangnya Hazarian itu adalah Ukraina. Nah, orang-orang yang Hazaria ini akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Bizantium saat itu, dan kemudian orang-orang ini menyebar kemana-mana dan menjadi punya kekuasaan di mana-mana, termasuk keturunan-keturunan ini itu yang sekarang mendirikan negara Israel. Gitu. Jadi di Israel itu sendiri itu orang yang memang asli Yahudi dengan agama Yahudi itu minoritas. Justru orang yang mayoritas itu justru yang pendatang tadi, yang dari Hazaria, atau dalam istilah sekarang Zionisme internasional itu, yang itulah yang banyak berkuasa di Israel saat ini dan mendominasi kekuasaan di Israel saat ini. Nah, ini yang kemudian menurut analisa ini yang memberikan argumentasi bahwa Ya'juj wal Ma'juj itu adalah Zionisme itu yang membuat kerusakan di mana-mana, gitu ya, yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan di mana-mana dia berada itu melakukan kerusakan. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Gitu. Dan artinya kalau ini analisa ini benar, ini sudah mulai ada nih, gitu. Sudah dekat nih kiamat itu ya. Bahkan kalau melihat ada sungai yang prediksi Nabi itu Siberia, atau ada yang kalau air sungai ini kering, itu artinya sudah semakin dekat gitu ya. Ya, danau Siberia itu. Nah, itu kan yang mengkonsumsi air itu kan Israel. Jadi kemudian kembali kita ke Dajjal yang mata satu tadi itu ditafsirkan bahwa dan mata kanannya itu yang tertutup, ditafsirkan bahwa Dajjal itu dia itu hanya memiliki satu pandangan terhadap segala sesuatu itu hanya satu sisi aja. Hanya melihat dari sisi materinya saja, material saja, fisik, dan yang jeleknya, karena kiri kan, karena kanannya ketutup. Jadi semua melihat itu tuh, ini mungkin tumpukan duit, ini tumpukan duit, ini untuk mengejar kekuasaan, kejayaan gitu ya, kekayaan dan sebagainya. Nah, itu yang tadi disebutkan oleh Nabi sebagai simbol manusia yang pada puncak kezaliman ya. Dan itu manusia. Dajjal itu manusia yang sebenarnya tidak samar-samar gitu. Artinya kita melihat ini orang jahat gitu, bukan terus kelihatan baik gitu, enggak gitu. Sama ini kan kita lihat nih orang ini sebenarnya ini jelas-jelas gitu, tidak samar-samar, tapi ya masih ada aja yang mengikut itu atau mendukung itu karena apa? Karena tadi yang diperingatkan oleh Nabi tadi, kecintaan kepada dunia tadi, hubud dunia tadi yang berlebihan itu bisa menyebabkan dia tertutupi dari hal yang sudah nggak samar-samar sebenarnya, sudah jelas-jelas gitu. Itu tambahan tadi ya, dari tadi karena di hadis tadi disebutkan Dajjal,
Dan saya coba mengkaitkan dengan kisah Ya'juj wa Ma'juj di surat Al-Kahfi yang pernah kita bahas juga. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau mau diperjelas. Enggak, Pak Guguy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Umar nih mungkin pertanyaan kita mengacu kepada apakah ada sementara orang, mungkin kita, mungkin juga saya, mungkin menilai bahwa seolah-olah gitu, kondisi sekarang itu sudah tidak amanah, apa namanya tadi itu? Zolim. Zolim. Apakah memang bisa kita menilai seperti itu? Kacamata kita itu, hati kita bisa menilai, oh ini sudah zolim orang itu tak.